sesuai dengan kepercayaan agama Islam. Berdoa mulai. Doa selesai. Masih semangat apa enggak? Enggak. Biar semangat gimana? Dikasih konsumsi Kelasnya kayaknya bersih ya. Siapa yang bikin tadi ini? Tapi manusia bikin. Tapi kok akan terus juga lupa? Aku. Yang bikin hari ini siapapun, terima kasih sudah membersihkan kelas sesuai dengan jadwalnya. Ibu absen dulu ya. Kelas 11 Boga 3. Ya, Salamin. Ada yang nggak masuk hari ini? Mulai kemarin ya? Coba nanti Ica bisa dijenguk, mungkin perwakilan dari kelas siapa, nanti bisa datang ke rumahnya Davino karena sudah 2 hari nggak masuk ini ya. Coba sebelum mulai pelajaran, dasi dipakai dulu. Rasakan tetap rapi dalam kondisi apapun. Beda lagi kalau tidur ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Cerita pendek. Pendek apa? Nah, hari ini kita akan belajar teks cerita pendek. Kompetensi dasarnya menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi menentukan unsur pembangun cerita pendek. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya sudah ada pengertian dan struktur. Coba ada yang bisa menyampaikan pengertian cerita pendek? Tokohnya sedikit, Bu. Kenapa nampil yang keras? Tokohnya sedikit. Tokohnya sedikit, kemudian strukturnya abstrak, orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, kodam. ya, abstrak, orientasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan kodam. Berarti masih ingat ya materi yang sebelumnya? Untuk sekarang, sebelum masuk materi, Ibu ingin memberi sebuah motivasi supaya kalian tetap semangat dalam menjalani entah itu bentar lagi berangkat magang ya. Entah itu berangkat magang atau sekolah, kalian harus tetap semangat. Motivasi hari ini, bangkitlah dari kegagalan dan habiskan jatah gagalmu sampai hanya tersisa jatahmu untuk sukses. Kalau dilihat dari gambar, bisa tidak mengartikan gambarnya? Bisa. Kenapa? Oh, mau foto ini? Oh iya, silakan. Apa foto ini? Nah, kalau dari gambarnya, kira-kira apa artinya? Pertama gagal, terus berusaha, Gagal, terus jadi ketika kalian misalnya kalian ingin membuat menu baru, kalau misalnya membuat menu baru apa langsung bisa jadi? Dari kegagalan itu misalnya, oh ini kurang gulanya, oh ini kurang garamnya, oh ternyata masaknya tidak boleh terlalu lama. Dari situ kalian bisa belajar sehingga menu nanti yang kalian hasilkan itu nanti bisa enak, yang pasti kemudian sudah melalui proses belajar yang panjang. Paham? Bisa tetap semangat? Bisa. Apa motivasi hari ini? Tetap semangat. Jangan menyerah. Bangkitlah dari kegagalan dan habiskan jatah gagal. Kira-kira sekarang jatah gagalnya masih ada atau tidak? Menyerah apa enggak? Tidak.
dengan kelompoknya, sehingga kalian mampu menentukan unsur pembangun dalam cerita pendek yang disajikan dengan tepat. Manfaatnya supaya pengetahuan kalian tentang sastra itu bertambah. Pernah tahu sastra itu apa saja? Ayo contohnya sastra apa? Puisi, bagus sekali. Apalagi? Ayo yang lain. Selain puisi apalagi? Gak tahu? Kurang tahu. Kurang tahu. Kita sekarang belajar tentang apa? Termasuk sastra atau bukan? Cerpen termasuk sastra atau bukan? Kalau misalnya ceritanya yang lebih panjang dari cerpen apa? Termasuk sastra atau tidak? Nah, jadi cerpen itu termasuk dalam salah satu sastra. Kemudian mampu menentukan inti cerita. Selanjutnya mengambil pesan dari cerita yang disajikan. Hari ini fokus belajar kita adalah unsur intrinsik. Coba ibu tanya, unsur pembangun itu apa saja? Salah satunya kan unsur intrinsik. Satunya ekstrinsik. Apa karena sudah siang jadi lupa? Ya. Jadi nanti ketika kalian belajar tentang cerpen, kalian bisa mengambil manfaatnya seperti yang ada di depan. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini menggunakan problem based learning. Apa problem based learning? Jadi metode ini mengajarkan kalian untuk fokus dalam pemecahan masalah yang nyata. Di situ ada tugas dengan kelompok, kemudian kalian harus berpikir kritis atau lebih aktif dalam kelompok tersebut. Media pembelajarannya film. Dengan film kalian bisa merasa pembelajaran lebih menyenangkan, tidak bosan, ya? Ya. Ada yang suka nonton film? Ada. Film apa biasanya? Kalau nonton film biasanya di mana? Kenapa ibu menggunakan film? Karena dengan film kalian bisa mengembangkan pikiran dan pendapat, meningkatkan daya ingat, mengurangi rasa bosan dalam belajar, dan menumbuhkan minat serta motivasi belajar, sehingga pembelajarannya itu bisa santai dan tidak menegangkan, tetapi tetap mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, pembelajaran kali ini Ibu akan menayangkan beberapa film. Nanti kalian akan menonton film tersebut. Setelah itu baru akan Ibu bagi ke dalam kelompok. Coba silakan bentuk kelompok berdasarkan daftar hadir. Satu kelompoknya 4 orang. Sudah? Kalau sudah ya dibentuk kelompoknya. Dengan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 4 orang. Selanjutnya ketua kelompok. Ketua kelompoknya ayo.
setelah LKPD kalian terima, aku akan menjelaskan bagaimana mengerjakannya. Dan ada ketua kelompoknya. Kelompok 1 LKPD. Bajunya sudah dapat LKPD ya? Ya. Nah, di LKPD yang sudah kalian terima, di situ ada nama anggota kelompok, ada? Ada. Yang pertama ditulis dulu kelasnya kelas apa? Tulis. Kemudian nama anggota kelompoknya siapa saja? Silakan ditulis dulu. Ya. Oh iya, jangan lupa kelompok berapa? Oh, ada bagiannya sendiri ya. Kenapa Najwa? Sudah? Sudah ditulis. Ya, ditulis kelasnya dulu, kemudian kelompok berapa. Selanjutnya nama anggota kelompoknya siapa saja ditulis. Ya, di situ nanti kalian akan menyimak film yang ditayangkan di depan. Sebentar lagi Ibu akan menayangkan 3 film. Silakan disimak. Di situ sudah ada barcode untuk judul filmnya. Kira-kira judulnya apa saja? Berubah. Aman. Kisahku. Jadi nanti akan 3 film yang ditayangkan. Kemudian kalian diskusikan dengan kelompok unsur intrinsik. Ayo yang lain jangan kami. Diskusikan dengan kelompok unsur intrinsik yang terkandung dalam film. Di situ sudah ada unsur-unsur intrinsiknya dalam sebuah film. Jadi nanti kalian menganalisis unsur intrinsik itu apa saja, kemudian ini termasuk dalam apa, orangnya ini termasuk dalam unsur intrinsik yang mana, itu sudah ada. Tulislah hasil temuan kalian dalam LKPD yang sudah dibagikan. Di situ sudah ada ya. Ya. Kalau misalnya kalian merasa kurang paham, bisa scan barcode yang ada di situ, bahan ajar. Jadi kalau nggak tahu misalnya ini apa ya, tema itu apa ya, bisa scan barcode di situ. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dimulai menonton filmnya? Bisa. Setelah film ditayangkan, Ibu harap tidak ada yang rame, ya. Diperhatikan supaya nanti ketika mengerjakan LKPD paham. Bisa dimulai? Bisa. Untuk film yang pertama.
dari dunia utara. Tapi aku senang karena akhirnya aku punya teman yang dipilih sama orang lain. Aku bersyukur. Kamu sudah bisa lanjut film selanjutnya atau istirahat dulu? Lanjut ya. Ini film kedua, judulnya Angan. Angan itu apa? Tidak suaranya. Ini untuk film yang ketiga, judulnya Kisahku. Dikenal sebagai musisi.
berubah, angan, dan kisahku. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4, film yang akan dianalisis adalah film berubah. Kelompok 2 dan 5 yang dianalisis adalah film angan. Kelompok 3 dan 6 yang dianalisis adalah film kisahku. Dari 3 film yang diputar tadi, ada yang tidak asing dengan kalian? Ada. Mana? Kenapa? Latar belakang SMK 2. Latar belakang SMK 2 itu adalah salah satu film pendek hasil karya dari siswa kelas 10 DKV. Sudah, silakan tugasnya dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan bertanya, tidak usah malu, paham? Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Kenapa Mendo? Saya dulu bedanya tokoh dan penokohan. Bedanya tokoh dan penokohan. Ada yang bisa? Kalau tokoh apa? Pelaku. Kalau penokohan? Wataknya atau karakternya. Jadi kalau misalnya tokoh itu pelaku atau orang yang berperan di situ siapa? Itu disebut dengan tokoh. Kalau penokohan itu adalah watak atau karakternya. Penokohan sendiri ada protagonis, antagonis, dan antagonis. Kalau protagonis apa? Baik. Kalau antagonis? Jahat. Kalau tirtagonis? Tengah-tengah. Tengah-tengah, netral. Bela satu sama lain. Paham? Silakan dikerjakan. Waktu
yang kisah itu di kalian di karena dari situ di atas ya di kalian aja. Tulis saja setelah menyebutkan kemudian berubah menjadi menyadari. Kalau yang bersedih kayak di Sudah semua ya? Sudah. Yang lain? Yang sudah, silakan angkat tangan. Kelompoknya yang sudah. Sudah. Sudah semuanya? Untuk yang presentasi, silakan kelompok 6. Siapa kelompok 6? Yang lain ya, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok yang lain silakan menanggapi dari hasil presentasi temannya. Paham? Nanti tidak saya tunjuk yang memberi tanggapan siapa, jadi akan saya undi. Sudah? Sudah. Ya, silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Serius dulu. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang analisis unsur intrinsik Film apa? film Kisahku.
Silakan dipresentasikan. Tema dari unsur intrinsik adalah pendidikan. Tokohnya adalah Abdul. Penokohannya protagonis. Latar sekolah, suasana sedih, waktu pagi dan siang hari. Alur maju. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Amanat jangan pernah merendahkan seseorang. Ada yang ingin menanggapi? Silakan Aurel. Untuk tema film kisahku apa bukan perundungan, karena tadi disampaikan jika temannya tentang pendidikan. Untuk temanya apa bukan tentang perundungan? Ya, Tadi belum pernah menyampaikan temanya pendidikan. pendidikan. Ada yang bisa menjawab kenapa kok seperti itu alasannya? Silakan, Rara. Saya setuju dengan Putri Bu, karena nanti di film ditunjukkan ada perundungan di sekolah. Karena ada perundungan di sekolah. Yang lain? Kira-kira yang tepat yang mana? Tema untuk film kisahku. Perundungan. Perundungan. Iya. Ya, temanya tentang perundungan. Mungkin kelompok 6 menyampaikan temanya pendidikan karena semua cerita menggambarkan lingkungan sekolah. Seperti itu ya. Nanti diperbaiki untuk menganalisis temanya. Siap. Ya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kemudian dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya yang presentasi tadi kan sudah Ibu tunjuk, sekarang Ibu undi ya. Ya. Siap semuanya? Silakan maju. Bacakan hasil analisisnya yang dari LKPD. Boleh Niki. Iya, ini kan. Kayak ngabuk dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Hasil analisis unsur intrinsik. Yang belakang benar? Tidak. Yang keras, Aurel yang keras. Aurel. Ayo, tidak apa-apa. Kan sudah ada hasil diskusinya, tinggal membacakan. Hasil analisis dari film yang kami lihat dengan tema berubah Dengan judul berubah dengan tema persahabatan. Tokohnya ialah Akmal dan Rizky.
Penokohan Akmal yaitu antagonis, sombong. Rizky pekerja keras, mandiri, dan ramah. Latar tempatnya itu rumah, sekolah, lampu merah. Latar suasananya itu sedih dan haru. Menggunakan alur maju, sudut pandang orang pertama selaku Sebentar. Vicky kenapa layak? Takut jatuh. Saya. Oh, dan coba. Nah, pelaku utama sebagai orang pertama, terus amanatnya ialah jangan memandang seseorang dari fisiknya saja, tapi kita harus tahu dari sisi lain juga. jangan memandang orang dari fisiknya saja. Dari film tadi ketika diputar ada yang menunjukkan bahwa pelaku memandang fisik dari temannya. Bukan apa tadi? Dekil, kusam, cerewet. Itu termasuk memandang seseorang yang dinilai dari fisik atau sepenglihatan saja ya, tapi tidak tahu orangnya sebetulnya itu seperti apa. Betul sekali. Untuk alurnya apa tadi? Maju. Alurnya maju. Alurnya sudah tepat? Tepat? Tepat. Sudah tidak ada yang ingin menanggapi mungkin? Tidak. Sudah. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 4. Alhamdulillah. Ada kesalahan. Dan tinggal 2 kelompok. Sudah siap ya? Saya mau pipis dulu. Saya mau ke kamar mandi. Film aman. Kelompok 5, silakan. Ya, silakan presentasi untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi Tuh. Ayo yang serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Film yang berjudul anak. Silakan sampaikan. dengan bertema mengajar impian. Tokoh Fakri Enrico, penokohan Fakri pekerja keras, pinter. Enrico baik, protagonis. Latar rumah dan sawah. Waktu pagi, sore menjelang maghrib. Suasana Nih, kalau menyampaikan tak usah tutupi wajahnya, nggak kelihatan. Suasana sedih kemudian senang, alur maju. Sudut pandang, pelaku utama sebagai orang pertama. Amanat, perjuangkanlah mimpimu demi senyuman mereka yang begitu berharga. Perjuangkanlah mimpimu Demi senyuman mereka yang begitu berharga. Perjuangkan mimpimu demi senyuman mereka yang berharga.
berharga. Coba Andika, senyuman siapa yang berharga dari film Angan? Senyuman tulis. Senyumannya siapa? Yang ingin diperjuangkan orang tua. Orang tuanya di situ siapa? Siapa orang tuanya yang ada dalam film Angan? Orang tuanya Fahri. Nah, Arin, Fahri di film Angan itu diterima sekolah kedinasan di mana? Ayo, tadi menyimak apa enggak? Ketika temannya presentasi, start. Betul? Ya, untuk film Angan, Pak tokoh Fahri ini diterima sekolah di start. Sudah ada yang ingin menanggapi? Ya, sudah cukup? Silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah tampil semuanya? Ternyata sudah bisa ya menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerita. Kira-kira enak atau tidak ketika kalian menganalisis sebuah unsur intrinsik dengan menonton film? Kenapa? Asik, lebih jelas. Jelasnya itu karena apa? Nah, karena melihat langsung. Jadi kejadiannya itu kalian menonton secara langsung. Jadi memudahkan kalian untuk mengerti tentang materinya. Jadi unsur intrinsik tadi ada apa saja? Coba Vicky, penokohan tadi ada apa saja? Ayo, apa? Penokohan ada apa saja? Penokohan tadi apa? Antagonis itu yang apa? Jahat. Terus apa lagi? Protagonis itu yang baik. Terus antagonis. Tidak memihak satu sama lain. Nah, untuk pendalaman Ibu akan menyampaikan sedikit materi. Unsur intrinsik ada tema tadi, suatu hal yang penting yang menjadi pedoman pengarah di dalam menuliskan cerita pendek. Film berubah tadi temanya apa? Iya, persahabatan. Untuk film Angan, mengejar impian. Ya. Untuk kisahku, perundungan. Tokoh pelaku yang menjalankan atau memiliki cerita. Tokoh dari film berubah siapa? Kemudian tokoh dari film Angan, Fahri. Tokoh dari film kisahku, penokohan untuk film berubah, Akmal sombong. Kemudian untuk film Angan, Fahri bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Kisahku, Abdul sabar dan pemaaf. Terus sekali latar ada berapa? 3 saja. Waktu, tempat, suasana. Kalau waktu berarti menunjukkan sore, siang,
Kemudian alur. Maju dan mundur. Dan ada juga alur Campuran. sekali. Amanat, pesan atau pelajaran yang tersirat dari 3 film tadi, kira-kira bisa diambil pesan yang tersirat tidak? Bisa. Kalau film berubah, amanatnya apa? Jangan memandang orang dari fisiknya saja. Ya, tidak boleh memandang orang dari fisiknya saja, perlu mendalami kepribadiannya. Nah, kalau film angan, Perjuangan mimpimu. memperjuangkan Mimpi. mimpi atau keinginan. Kalau film kisahku, Jangan pernah merundung orang lain. jangan pernah menuduh orang lain dimanapun, ya. Bisa diamalkan kira-kira? Bisa. Pasti bisa. Sudut pandang sulit, kenapa sulitnya? Nggak apa-apa, silakan ini. Sulitnya itu apa? Oh, siapa yang suka bully? Kira-kira setelah menonton film tadi bisa nggak merubah karakter itu? Kan teman-temannya tidak. Kalau saya tanya Kiki bagaimana? Mau berubah nggak? Kalau misalnya Kiki tetap seperti itu diingatkan, ya. Yang terakhir ada sudut pandang. Cara pandang penulis menceritakan isi rata-rata sebagai pelaku utama, ya. Karena menggunakan kata apa? Betul sekali. Kira-kira bagaimana belajar dengan media film? Mudah dipahami. Kira-kira untuk pembelajaran yang lain apa semuanya bisa menggunakan film? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak Bisa. semua. Bisa. Jadi harus disesuaikan dulu medianya kalau ingin menggunakan film. Sudah? Dari pembelajaran hari ini tentang menganalisis unsur pembangun cerpen, terutama unsur intrinsik, ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Coba Vicky. Setiap cerita pendek pasti ada unsur intrinsiknya. Nah, setiap cerita pendek pasti ada unsur intrinsik. Coba ibu tanya lagi, apa saja unsur intrinsik? Ada yang lupa satu, apa? Sudah? Sudah? Paham? Bisa menerapkan unsur kita ketika nonton nanti di bioskop, bisa nggak kira-kira cari unsur itu? Untuk pertemuan selanjutnya, sudah Aurel bisa perhatikan di pas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang unsur eksplisit cerita pendek. Jadi nanti kalian bisa cari-cari dulu atau bisa baca bahan ajar yang sudah di-share barcode-nya. Nah, dibaca dulu kira-kira unsur eksplisit itu apa. Kemudian yang tergolong dalam unsur eksplisit itu seperti apa? Bisa? Bisa. Nah, itu sudah bel. Silakan dimasukkan bukunya. Untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu. LKPD-nya dulu. Silakan kumpulkan. Kelompoknya. Sudah.
Akhir